Halo mahasiswa semuanya, kembali lagi dalam perkuliahan Proyek Sosiologi Pedesaan, dan pada kali ini kita membahas terkait dengan otonomi desa. Tujuan pembahasan pada materi kali ini adalah mahasiswa mampu memahami latar belakang kemunculan otonomi desa. Mengawali pembahasan tersebut, masih ingatkah kalian tentang sejarah desa yang ada di Indonesia? Ya, awalnya desa terbentuk dari kelompok-kelompok sosial atau kelompok-kelompok individu yang bermukim atau tinggal di sebuah kawasan tertentu, lalu mereka membuka lahan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Pada awalnya mereka belum tersistem dengan baik, belum ada pengelolaan desa dengan baik. Mereka masih cenderung berpindah-pindah antara satu kawasan dengan kawasan yang lain. Setelah itu, munculnya penjajahan pada saat itu di era Belanda. Seperti kita ketahui bahwa Belanda mampu mengubah sistem desa yang pada saat itu belum terkelola dengan baik menjadi lebih tersistem, terbagi atas dasar kewilayahan dengan baik, dan lain sebagainya. Meskipun hal ini merupakan cara Belanda untuk bisa memanfaatkan terkait dengan kebijakan pajak yang ia terapkan. Namun secara positif pada saat itu, pada akhirnya desa-desa terbentuk dengan sistem dan pengelolaan yang baik secara administratif dan kewilayahan. Kondisi tersebut terus-menerus terjadi hingga pada akhirnya Indonesia merdeka. Pada akhirnya, pasca kemerdekaan, desa-desa di Indonesia tetap menjadi intervensi kebijakan yang mana digunakan sebagai penyeragaman aturan pemerintah. Desa menjadi sentra penguatan kekuasaan politik. Adanya intervensi kebijakan dari pusat dikarenakan pada saat kemerdekaan, pasca kemerdekaan, Indonesia masih tahap membangun. Kebijakan pembangunan masih sentralistik. Indonesia masih proses membangun dan menguatkan kekuatan pada saat itu. Dampaknya, kelembagaan desa terpinggirkan, kemiskinan meluas, pola pembangunan desa tidak berjalan, dan rendahnya kemandirian desa. Tentunya hal ini karena orientasi pembangunan pada saat itu masih dalam skala nasional. Desa-desa belum banyak dilirik. Meskipun pada kenyataannya justru masyarakat itu banyak tinggal di kawasan desa. Namun, sebagaimana yang kita ketahui bahwa pasca kemerdekaan, Indonesia belum memiliki kekuatan yang luar biasa. Pada akhirnya, di era reformasi terjadi tuntutan good governance atau pemerintahan yang baik. Pada saat ini terjadi tuntutan bahwa masyarakat desa pada khususnya perlu dilibatkan dalam pembangunan nasional. Sehingga pada saat itu muncul keinginan adanya kelembagaan atau kewenangan yang diberikan pada daerah untuk mengatur daerahnya masing-masing. Maka muncullah pada saat itu adalah otonomi daerah dengan adanya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 99. Dengan adanya otonomi daerah, pada saat itu memang daerah-daerah mulai berkembang. Nilai-nilai lokal daerah mulai tumbuh. Namun hal ini tidak begitu banyak juga memberikan perubahan yang signifikan bagi desa. Karena justru pembangunan berorientasi pada pembangunan daerah. Daerah-daerah muncul sebagai kawasan yang berkembang. Pusat pendidikan, pusat pemerintahan, pusat perindustrian, semuanya muncul di daerah. Atau dalam hal ini di kabupaten kota. Sehingga justru yang terjadi ketimpangan kemiskinan yang semakin luar biasa karena desa juga belum berkembang. Selain itu terjadi urbanisasi yang besar-besaran. Masyarakat desa banyak yang berpindah ke kabupaten atau kota. Karena di sana terdapat berbagai macam sektor yang bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan mereka. Sehingga permasalahan ini justru semakin membesar. Pada tahun 2004, kemunculan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang desa juga tidak membawa pengaruh yang begitu signifikan. Meskipun keberadaan tentang desa sudah diatur, namun pada saat itu kewenangan pembangunan masih dalam skala daerah. Sehingga pembangunan desa menunggu dari kebijakan atau alokasi dana yang diberikan oleh daerah. Kondisi inilah yang kemudian berkembang pada saat ini. Kondisi ketika otonomi daerah yang mana proyek pembangunan atau orientasi pembangunan masih diberikan kepada daerah, yang mana juga tidak sedikit yang mengabaikan terkait dengan adanya pembangunan desa atau menjadikan desa sebagai prioritas pembangunan kedua. Hal inilah yang kemudian memunculkan gagasan terkait dengan adanya otonomi desa.
Desa-desa perlu memiliki kewenangan dalam mengelola daerahnya masing-masing. Karena apabila terus-menerus terjadi kondisi bahwa pembangunan desa bergantung pada daerah, maka akan sangat lama dan akan sangat terbatas pada kebijakan dari daerah. Maka gagasan munculnya otonomi desa menjadi gagasan atau babak baru dalam pembangunan desa. Bagaikan pencerah, otonomi desa kemudian memberikan keleluasaan bagi desa untuk mengatur desanya masing-masing, terutama dalam pembangunan. Desa diberikan kewenangan di bawah Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang pengelolaan daerah masing-masing atau desa masing-masing. Pemerintah desa memiliki kewenangan penuh untuk mengelola keuangan, mengelola sumber daya alam, sumber daya manusia, sehingga pada akhirnya otonomi desa bertujuan untuk mewujudkan desa yang mandiri dan mampu melaksanakan pembangunan secara berkelanjutan. Tidak lagi bergantung pada daerah atau pada pembangunan nasional. Harapannya dengan adanya otonomi desa, desa-desa berkembang sesuai dengan karakteristiknya masing-masing. Berbagai aspek yang dimiliki oleh desa, harapannya mampu diwujudkan oleh desa itu sendiri. Oleh sebab itu, dari uraian tadi bisa kita simpulkan, mengapa otonomi desa itu muncul? Ya, yang pertama, karena sebelumnya pembangunan masih sentralistik. Yang kedua, potensi dan karakteristik desa kurang berkembang. Yang ketiga, terjadi stagnasi pertumbuhan desa. Yang keempat, terjadi ketimpangan yang sangat signifikan antara desa, daerah, dan nasional. Yang kelima, tidak ada redistribusi keuangan. Ketika desa mau membangun, perlu menunggu alokasi dana desa, alokasi dana dari daerah. Yang keenam, besarnya urbanisasi dari desa ke kota atau kabupaten. Dari sana, kita bisa simpulkan bahwa ternyata otonomi daerah dan pembangunan sentralistik yang terjadi sebelumnya memang tidak membawa perubahan yang cukup signifikan bagi desa. Sehingga wacana tentang otonomi desa atau gagasan tentang otonomi desa adalah sebagai satu ruang baru atau babak baru dalam membangun desa. Gagasan-gagasan ini kemudian memberikan kesempatan bagi desa untuk tumbuh dan berkembang. Kondisi ini kemudian menginisiasi lahirnya otonomi desa. Kesadaran bagi desa dalam kewenangan mengelola daerahnya, mengelola desanya menjadi cukup penting. Peraturan ini digodok pada saat kurang lebih sebelum tahun 2014. Wacana tentang bagaimana pembangunan desa, kemandirian desa bergulir pada saat itu. Hingga pada akhirnya muncullah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 terkait dengan otonomi bagi desa dalam mengelola wilayahnya. Desa diberikan kewenangan untuk mengelola daerahnya masing-masing, untuk mengelola wilayahnya masing-masing, dan untuk mengembangkan potensinya masing-masing. UU Desa lahir sebagai instrumen hukum yang menjadikan payung hukum itu semua. Sehingga hal ini berimplikasi pada alokasi dana desa bagi desa yang bersumber dari keuangan nasional. Pada akhirnya juga ada munculnya kelembagaan desa yang dinamakan Kementerian Desa dan Daerah Tertinggal. Jadi pengelolaan desa tidak lagi di bawah Kementerian Dalam Negeri, namun kemudian menjadi pengelolaan dari Kementerian Desa. Demikianlah tadi pembahasan kita tentang otonomi desa. Berlanjut setelah itu, kita akan membahas produk hukum adanya otonomi desa, yakni Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Untuk memperdalam pembahasan tentang hal tersebut, maka coba Anda baca Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, kemudian Anda identifikasi terkait dengan apa sih yang dimaksud dengan desa dan kedudukannya, bagaimana kewenangan desa, bagaimana kepala desa dan perangkat desa, bagaimana lembaga desa, bagaimana keuangan dan aset desa, dan bagaimana pembangunan desa. Silakan Anda diskusikan bersama teman-teman Anda tentang bagaimana perwujudannya, apa yang perlu disiapkan oleh desa, dan bagaimana dampaknya. Berbagai macam hal ini akan menjadi bahan kita dalam perkuliahan berikutnya yang fokus pada pembahasan terkait dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Terima kasih. Sampai ketemu lagi di pembahasan berikutnya.